Halo, kembali lagi di podcast Bicara Pendidikan bersama dengan Dinda dan Joti. Oke. Jadi ini kita perdana ya, Jot ya. Iya, kita Perdana pernah pakai untuk apa tuh perdana? visual. Pakai visual. Biar kayak Oh, iya. outdoor. Iya, jadi para pendengar podcast Bicara Pendidikan, ya sebenarnya ini rata-rata temanku semua sih, Jot. Oh, aduh, halo, aku malu. Nah, ini adalah tampang-tampang kita. Aku Dinda dan ini Joti. Joti. Kita sangat berbeda ya, guys. Ya, Oke. terlihat aneh kan saya. Aduh, nah ini kita nggak kerasa nggak sih, Jot, kita udah di episode 5 untuk bicara pendidikan dan aku bareng kamu udah ketiga kalinya. Oh ya, ini ketiga ya? Satu tugasnya Oh, radio tugas, buku, ya. Terus satu tugas radio buku dan aku manfaatkan untuk diupload Bagus. di Bagus, manfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. podcast. Terus ini yang kita mandiri. Kayak mandiri, aduh. Tapi tetap numpang di RB ya. Tetap numpang di RB, ini tepatnya tempat RB. Biasanya kalau aku sendiri tuh di rumah, guys. Kita memanfaatkan RB. Memanfaatkan Terima kasih, RB. RB. Makasih ya radio buku. Nggak sia-sia aku volunteer di sini. gitu. Benar sekali. Nah, seperti biasa kita selalu mau ngapain nih kita. Nah mungkin di episode kali ini aku awalinnya bukan mau ngapain tapi mau nanya nih sama kamu, Jot. Kamu belakangan ini ada keresahan terhadap sesuatu nggak? Bukan belakangan ini ya, barusan tadi. Oh, barusan tadi. Barusan tadi. Gimana Kok tuh? aku mau ke sini gitu, perjalanan ke sini kan agak jauh ya. Mm-mm. Hujan gitu loh. Oh, hujan. Ya Masa? benar. Nih kan, Oh iya bener, Jot, biasa, kamu cuy. kalau misalnya kameranya ini bagus dan lightingnya juga bagus, kelihatan sih ini basah. Ya, nggak apa-apa. Demi Demi podcast ini. podcast ini. Nah, terus apa dong keresahannya? Oh iya, ditanya keresahannya. Aduh. Iya. Ya Allah. Mungkin apa? Kamu Keresahan. selama mungkin iya, keresahan atau biasanya kalau orang resah tuh ciri-ciri orang mau Apa tuh? makin tambah dewasa. Iya. Aduh, Ya nggak sih? resah. Aku pernah sih kayaknya. Ya kayaknya emang iya dulu waktu belum bisa memanage emosi. Nah, wah, parah banget. Gimana tuh, ceritain dong. Aku pernah marah, banting HP. Anjay, kasihan HP-nya. Kasihan ibumu sih sebenarnya. Nggak depan orang tua aku. Oh, Itu oke. padahal aku posisinya udah kuliah gitu loh. Maksudnya kayak ya mungkin orang-orang bakal beranggap anak kuliah kok emosinya masih belum stabil gitu kan, kok masih kayak remaja gitu kan. Aku kayak ya aku merasa itu emosiku belum stabil. Akhirnya ya alhamdulillahnya makin kesini kan kayak dikasih kesempatan lah ya buat menyadari hal itu. Berkembang. Nggak itu nggak bagus, nggak baik gitu. Karena sekarang kalau aku nanya, kalau teman-temanku pun yang tahu aku waktu 2017 2018 bakal ya kamu sekarang bisa manage emosi kamu gitu kan. Wah, aku kayak mungkin juga karena semakin melihat dunia itu seperti apa dan kita harus menghadapinya seperti apa gitu. Jadi pemikiran kita kan makin menyadari, makin melihat dan merasa kayak oh iya gitu. Jadi kalau bahasa kerennya grow mindset kali ya. Iya, growth mindset. Gimana anak HI? Waduh. Enggak dong, itu ranahnya psikologi yang aku rambat sekarang. Oh. Itu ya, kalau aku ngenalin kata-kata growth mindset tuh ketika aku kerja sih. Karena aku berhadapan banyak sama anak-anak Kalau aku dari psikologi. Oh iya, podcast siapa tuh? Siapa ya? Lupa, pokoknya ada lunchnya Oh, gitu. tentang psikologi gitu-gitu. Lebih ke Pengembangan diri. sih. Oh, oke. Nah, ya jadi growth mindset itu sebenarnya nanti biasanya kalau di psikologi itu versusnya sama fixed mindset. Nah, duel. Sering diperdebatkan nih dalam diskursus akademik. Harus ada duel, nggak cuman manusia, istilah aja duel ya. Istilahnya duel gitu, pemikiran tuh harus duel. Nah, jadi growth mindset itu dia memiliki anggapan bahwa
kemampuan seseorang itu bisa diasah atau bisa ditingkatkan, bisa diimprove. Dia bukan sesuatu yang semata-mata given, tetapi bisa berkembang untuk bisa lebih baik kayak gitu. Itu growth mindset. Versusnya fixed mindset itu dia orang-orang yang beranggapan bahwa kemampuan terhadap sesuatu, skill itu inherently ada di dalam diri seseorang gitu, bawaan gitu. Jadi mau berlatih apapun, ya kamu nggak akan bisa untuk untuk lebih dari itu karena kamu ya kapasitasnya segitu gitu. Jadi itu sih perdebatannya. Sebenarnya nggak ada yang lebih bagus dan nggak ada yang lebih baik ya, tetapi karena gini, orang yang punya growth mindset itu pun kadang-kadang nggak bagusnya dia suka insecure gitu-gitu. Itu nggak enaknya orang growth mindset. Tapi nah berarti kan kalau aku sih lebih prefer untuk growth mindset ya, kayak gitu. Karena kayak emang nggak enaknya pas insecure-nya sih, ya nggak sih, pas nggak enaknya pas insecure. Cuma dari situ aku senang aja belajar sesuatu, belajar kita bisa meningkat gitu. Tapi kalau misalkan kita grow mindset tuh bisa nggak sih insecure itu jadi terminimalisir? Jadi kayak ya kita sebagai makhluk hidup kan pasti ada insecure-nya dong. Nah, cuman dengan kita menyadari itu, jadi insecure-nya itu nggak yang bikin kita mati-matian gitu. Wah, aku insecure gitu kayak gini. Lebih kayak sinyal. Sinyal wah ini tanda nih sepertinya ada sesuatu yang harus perbaiki dari diri kamu atau ya tingkatkan kualitas diri dan sebagainya. Kayak gitu bisa gitu juga nggak sih? Iya betul sih, benar-benar. Kalau aku sih ngerasa, nah ini mungkin ada dua perbedaan juga nih dari growth mindset. Apa? 2 periode. 2 atau 3 periode. Aduh, 2 aja deh. Kok jadinya ke sana sih, Jat? Ini apolitik ya kita. Apolitik ya guys, podcast ini kita tidak mau membahas yang seperti itu gitu. Nah, jadi kalau aku sih lebih ke menganggap bahwa itu juga cara aku belajar mengelola emosi ya, bahwa dulu aku pernah sih ada di masa kayak wah insecure, terus kayak malah jadinya tambah ambisius gitu. Nah ternyata insecure tuh cuma sebagai apa namanya, petanda aja sih kalau aku. Oh aku nih kayaknya tanda-tanda nih aku harus ada sesuatu yang nggak beres di dalam diri aku. Kamu juga gitu nggak? Iya sih, benar. Ya kan, yang kamu alami gitu kan. Nah berarti kan kamu ngalami keresahan tuh ini ya karena insecure dan kamu berpikirnya bahwa itu malah waktu untuk kamu grow gitu ya, untuk bertumbuh kan. Nah kalau begitu aku juga pikir growth mindset itu sebenarnya adalah kebutuhan setiap manusia mendasar, ya nggak sih? Karena kayak ya masa mau gitu-gitu aja? Iya sih. Kalau misalnya gitu-gitu aja nggak apa-apa sih, cuma ada konsekuensinya ya, gitu. Ya, semua pasti ada konsekuensi. Bener-bener. Nah kamu sendiri pernah ini nggak, Jot, ngalamin kegagalan gitu? Wow, kegagalan yang sangat-sangat. Oh aku kayaknya mungkin juga kenapa aku sekarang bisa memiliki pemikiran untuk melihat seperti apa aku dulu dan aku menyadari apa yang ada sekarang itu juga karena kegagalan itu. Banyak banget kegagalan. Tamat sekolah SMA tuh kan aku madrasah aliyah. Aku pengen ke Timur Tengah. Wow, baru kali ini aku nemu orang yang pingin ke Timur Tengah, gengs. Kamu mau ngapain, Jot, ke Timur Tengah? Kenapa? Maksudnya ya besides of ya aku mau tanya aja. Speechless. Aku tuh gak tahu kenapa aku udah pernah ikut tes itu 2017 aku tamat kan, rela-relain dari Jambi tuh ke Palembang. Oke. Dari Jambi ke Palembang aku ikut tes itu. Dia emang tes studi. Iya, tes untuk ikut ke Timur Tengah itu kayak ada beasiswanya gitu. Okay. Dia tuh ada 3, Lebanon, Mesir, apa gitu satu lagi, ada 3 atau 4 gitu lupa. Nah,
aku tuh karena pengen Timur Tengah kan, Mm-mm. ya udah aku ikut tes, Mm-mm. nggak keterima dong. Ya nggak keterima lah, aku nggak punya persiapan apa-apa, Heeh, cuman modal bahasa. sebisanya. Bahasa mungkin kamu adalah ya, iya nggak sih? Ya kalau dasar tahu dikit lah, Heeh, tahu heeh, dikit heeh. kayak naam gitu Nah, gitu. iya tab. Terus Kayak gitu. Terus akhirnya juga pas di tahun itu aku mau ikut STMKG nih, Mm-mm. kedinasan kan itu tuh kayak, Mm-mm. tapi nggak keterima juga ya, emang aku nggak punya kemampuan di sana gitu loh. Nggak bisa, tapi mau mau untuk nyoba. Ya udah coba, gagal nih, daftarlah kuliah, ditolak UIN Sunan Kalijaga. Ya ampun. Tahu ngambil jurusan apa? Apa? Awalnya sastra Arab. Sastra Arab. Kalau aku penasaran deh, Jad, kamu kenapa kok kamu punya, aku nggak bilang ya, mungkin kalau kasarnya obsesi ya, tapi mungkin nggak obsesi sih. Punya keinginan itu. Gitu itu ke Arab itu kenapa? Why? Karena dulu kayaknya mindsetnya cuman kayak, oh Mesir, Al Azhar itu bagus gitu. Kayak, Jadi kamu pingin ke Al Azharnya? Kayaknya bagus gitu. Aku pengen, emang aku pengen untuk jelajah kemana-mana kan. Tapi ya Anda belum memiliki kemampuan itu waktu saat itu gitu kan. Tapi masih pingin. Kalau sekarang pengennya lebih ke bagian barat. Malah pingin ke bagian barat. Bagian barat. Tapi ya seluruh dunia lah. Anjay. Aduh, seluruh Ada dunia. mimpi dulu. Oke. Berarti kamu punya ada keinginan itu. Terus di UIN kamu ditolak, men. Tolak. Berapa kali kamu ditolak? 5. Anjay. UIN nolak aku 5 kali. Terus akhirnya tahun 2018 kan tes UIN, tes UGM, tes UPN, tes UNY. Kan aku deket dari kampus-kampus itu kan. Ditolak semua, nggak ada yang nerima. Akhirnya aku pergilah ke UII. Hamin 1 tutup tuh. Temanku ini, ya udah kamu gak keterima, ayo ikut aku aja ke UII. Dia misalnya ngajakin ke UII, ya udah yuk kita daftar ke UII aja. Aku kayak ya udahlah gitu kan. Akhirnya aku ikut, dapat PAI, Pendidikan Agama Islam. Aduh, kesini padahal mau aku ilmu komunikasi, film dan sebagainya, sastra gitu kan. Aku pas merasa perjalanan itu tuh kayak, waduh, enggak banget sih gitu. Aku sampai semester 5-6 itu masih kayak, ya Allah, aku pengennya tuh ilmu komunikasi film gitu. Tapi kok di sini gitu. Pernah aku mau kepikiran kayak, udahlah, tapi kan mikir lagi duitnya. Iya benar ya Allah. Mikir lagi duitnya kan. Benar-benar. Ya udah akhirnya jalanin terus sampai, wah, aku selesai nih gitu kan, udah selesai kan jatuhnya. Walaupun aku wisuda kan, udah aku bisa nih sampai selesai gitu. Dengan kayak gitu aku malah berpikir bahwa simpan apa yang kamu mau, walaupun jalan yang akan kamu tuju untuk apa yang kamu mau tuh nggak sama, tapi nanti kalau waktunya udah tepat dan kamu udah siap untuk itu akan tiba saatnya. Saat itu kamu ya terwujud apa yang kamu mau. Aku dulu pengen ilmu komunikasi, tapi alhamdulillahnya aku bisa masuk RB gitu. Maksudnya itu juga sesuatu yang sangat komunikasi ini ya. Wah, komunikasi banget gitu. Dan kan. sastra enggak ding. Ya bisa menjadi bahan untuk kalau kamu loh mau untuk nggak putus asa dengan sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang kamu mau. Kamu tumbuhin dulu kualitas dirimu, grow mindset dulu kan. Pandanganmu, sudut pandangmu melihat ini itu gitu. Ya insya Allah nanti ada saatnya gitu. Ya. Betul. Nah, aku mendapatkan poin menarik nih malah dari kamu, Jod. Yang berkaitan dengan tadi aku bilang ada growth mindset dan kaitannya sama insecure tadi. Itu sebenarnya pemikiran yang kamu tadi bilang ya, yang bahwa tetap aja simpen apa yang kamu inginkan dan kamu memiliki keyakinan bahwa suatu saat apabila udah tiba waktunya itu akan terwujud. Nah, itu sebenarnya cara untuk growth mindset yang sehat menurutku. Karena kayak dia ada keinginan, ada harapan, tetapi dia tahu gimana untuk cara mengelola sedikit demi sedikit, konsisten gitu. Dan lebih ke mungkin bisa dibilang
afirmasi setiap, dan itu menurutku perlu sih setiap, karena kita kalau misalnya tidak punya afirmasi, setiap kita berada di kondisi yang nggak enak, itu bakal bacot terus. bacot yang kayak aduh ngeluh sambat gitu-gitu Di Twitter. Iya sih ya, rata-rata pada di Twitter ya, tapi kalau aku nggak terlalu sih jadi aku nggak aku malu ya sambat di Twitter gitu. Jadi aku sambatnya tuh ini, malah aku suka nyanyi gitu. Oh, berarti yang story kemarin tuh itu lagi sambat itu ceritanya. Jadi kalau aku nyanyi sampai titik-titik berarti aku lagi sambat dan overthinking gitu. Oh, gitu ya. Kalian bisa pahami Mbak Dinda sekarang ya. Ya gitulah. Nah. Aduh. Nah, menurut Mbak Dinda tuh, Mana? kita tadi kan bahas growth mindset kan, Mbak Dinda udah jelasin growth mindset. Menurut Mbak Dinda tuh apa sih hubungannya atau kaitannya antara growth mindset dan untuk pendidikan kita saat ini? Ya, Ya masa kita nggak ngomongin pendidikan ya namanya kan? aja bicara pendidikan. Nah, jadi iya sih kaitannya dengan pendidikan ya. Sebenarnya kalau dari yang aku lihat, pendidikan kita itu dan juga generasi-generasi termasuk kita udah ngerasain itu sedang mengalami tantangan yang cukup besar, karena ada perubahan gini, teknologi makin canggih. Terus habis itu, nah teknologi yang makin canggih ini bisa mengakibatkan bagaimana interaksi sosial manusia, terus jalannya perekonomian itu tuh benar-benar berubah. Artinya kita mengalami dampak gitu. Nah, dampak yang paling kerasa sama kita sebagai lulusan mahasiswa kayak gitu-gitu adalah pasti ke pekerjaan, karena diprediksi bahwa di masa akan datang itu akan banyak muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang kita nggak tahu apa namanya. Kayak sekarang yang lagi hype data analyst gitu. Padahal waktu kita sekolah kita nggak pernah diajarin tentang data analyst kayak gitu. Pokoknya banyak lah muncul keterampilan baru. Nah, beberapa hari yang lalu juga aku membaca artikel dari Kompas yang mengatakan bahwa hanya 39% kaum muda yang menganggap bahwa pendidikan itu berperan dalam mempersiapkan mereka dalam dunia kerja. Dan itu respondennya dari 3.000-an orang. 3.039%, ya paling berarti 1,2an ya? Ya, 1.200 ya, 1.200. Hanya 1.200 siswa responden yang berpendapat begitu, yang bahwa pendidikan itu berbanding positif untuk mempersiapkan di dunia kerja kayak gitu. Ya. Berarti itu aja baru dari 3.000 responden kan. Maksudnya Indonesia punya universitas banyak nih. Mahasiswanya banyak dong. Iya, benar-benar. Itu hanya 3.000 responden loh. Kalau misalkan ditambah responden lainnya. Iya, benar. Dan kita masih kalau misalnya itu kita belum tahu gimana pendapat yang lainnya, tapi itu bisa dijadiin sampel gitu, bahwa sebesar 39% orang yang hanya, berarti kan itu sebagian kecil kan ya, sebagian kecilnya yang menganggap positif kayak gitu. Nah, sedih gak sih? Ditanya sedih gak sih? Aduh. Maksudnya kita lulus tidak dipersiapkan dengan, artinya kita harus tetap struggle gitu. Iya, kita That's why growth mindset penting. Oh iya, benar. Kita harus tetap ini sih, berusaha menyesuaikan diri. Benar. Nah, dan aku di situ juga dia bilang bahwa kita itu karena perubahan itu, artinya karena perubahan teknologi yang makin canggih itu menyebabkan adanya pergeseran kebutuhan kompetensi.
Dan kompetensi yang paling dibutuhkan di dunia kerja itu ada 3, complex problem solving, komunikasi, dan juga creative thinking. Kita dulu banyak diajarin itu nggak menurutmu? Kayaknya bikin makalah sih. Banyak bikin makalah ya. Bikin Nah, makalah, kamu presentasi. sebagai guru nih, maksudnya belum deh. Kamu sebagai mahasiswa pendidikan. Nah, itu gimana kamu menilai? Kira-kira, nah, calon mahasiswa yang akan menjadi guru di-equip dengan itu nggak? Equip itu di lengkapi apa sih? Dibekali. Nah, kalau aku mikirnya gini, Mbak, mungkin persenan bikin makalah dan presentasi itu lebih banyak ketimbang kita diajak untuk turun ke lapangan. Padahal teori gitu ya. Nah, padahal kan itu juga perlu diseimbangkan nggak ya, 50-50 kayak atau berapa gitu. Tapi yang aku rasakan di prodi dan prodiku di fakultasku, ada beberapa yang udah mulai untuk mengajak anak-anak ini untuk ke lapangan. Ya mungkin aku nggak tahu ini ada sangkut pautnya sama pendidikan apa enggak gitu ya. Tapi dulu sebelum pandemi kan aku online kan jatuhnya, yang offline itu kating-kating ada matkul namanya seni budaya. Aku sempat ngambil juga dulu, tapi karena online kan, jadi beda. Kating-kating itu kalau nggak salah UAS itu mereka tugas akhirnya bikin pentas. Jadi kan menurutku secara langsung kan walaupun ini dikasih teori, nanti mereka juga menyeimbangkan dengan pentas ini gitu loh. Mereka ya lebih kayak teknisnya terpenuhi juga gitu. Jadi paling ya ada juga aku pernah disuruh tuh survei ke sekolah gitu. Nah, menurutku itu ya lumayan lah gitu. Nah, mungkin hanya persentasenya yang masih timpang sebelah gitu. Berarti menurutmu ada tapi masih sebagian kecil untuk mengasah 3 kompetensi itu. Iya, 3. Kalau untuk makalah dan presentasi menurutku sih ya fine aja kalau just for information gitu. Kalau untuk ilmu pengetahuan sih ya walaupun kita kopas-kopas ya jujur saja walaupun kopas-kopas kan juga ya dikit-dikit lah tahu. Ya setidaknya pas kita presentasiin bagian kita sendiri, masa nggak tahu gitu kan, nanti ditanya ketahuan kopas gitu. Ya mungkin ya semoga membaiklah semakin kesini lebih care terhadap apa yang akan terjadi di sebenarnya juga. Presentasinya makin meningkat. Ya sih. Mbak Dina emang gimana sih secara anak, walaupun aku PAI kan Mbak Dina HI, jadi kan agak ada beda nih. Anak HI itu kecenderungannya gimana gitu, apa sama makalah presentasi atau malah kayak enggak kita kedubes nih gitu. Nah kalau anak HI itu ada tantangannya tersendiri ya, karena dia tuh belajarnya luas banget. Luas dari itu aja kita udah dibagi 3 ya. Ada bisa belajar soal keamanan. Ya itu kalau Timur Tengah. Nah, itu tuh cita-cita Anda itu. Aku dulu awal-awal masuk HI ngelihat kan sedih ya, ngelihat aduh kok konflik terus gitu. Terus angel di dalam hatiku mengatakan aku ingin membawa misi perdamaian. Mendamaikan diri sendiri. Ya, aku pelajari asam angel ya. Susah ya. Soalnya kompleks emang yang dipelajari. Nah, itu studi keamanan. Itu udah sendiri tuh banyak itu. Nanti bisa belajar tentang politik keamanan antar negaranya, militer kayak gitu-gitu. Terus habis itu ada juga ekonomi politik. Ekonomi politik. Terus yang aku ambil adalah studi perdamaian dan konflik. Sangat damai. Aku dulu milih itu nggak tahu, sumpah, kayak positive vibes. Pas masuk anjir susah juga. Karena enggak sih, pas masuk aku nangis terus. Soalnya kayak kita tuh diajarinnya tuh nonton film kan, dan itu film konflik gitu-gitu loh. Ya gimana nggak sedih gitu loh guys, kayak
ngeliatin misalnya orang-orang kulit hitam gitu-gitu yang di pukul apa disegregasi gitu-gitulah. Sedih. Aku inget banget dulu ada tugas suruh nonton Schindler's List. Schindler's List itu latar belakangnya dia di Jerman. Schindler's itu dia pengusaha apa ya? Pokoknya tembaga gitu, pengusaha tembaga di Jerman. Nah, cuma orang si Schindler's ini dia baik. Maksudnya dia makanya list kan, dia menuliskan nama-nama nama-nama apa namanya karyawannya biar nggak masuk ke dalam Holocaust itu pembantaian orang-orang Yahudi gitu-gitu. Wah, sedih, nangis banget aku. Jir. Pokoknya kalau di kelas tuh banyak nangisnya mainnya banget. Nah, itu sih. Nah, tadi pertanyaanmu apa? Sebentar, pertanyaanmu. Adakah itu prosesnya gimana dalam kelas? Iya, nah karena saking gedenya kita belajar, bener katamu, pengetahuan seru banget sih, banyak banget pengetahuannya. Tapi ya lihatlah aku setelah lulus bingung mau ngapain. Akhirnya masuk ke RB jadi volunteer dan membuat podcast. Nah, jadi itu sih selama aku, dan itu sebenarnya nggak efek dari pas kuliah aja loh ya. Menurutku kompetensi-kompetensi yang aku bilang tadi 3 tadi itu perlu untuk dimulai sejak SD, SMP, SMA. Nah, SD, SMP, SMA itu aku lebih ke bener-bener lebih ke nggarap LKS, textbook gitu-gitu. Ya kita masa-masa transisi ya kita dulu. Sekarang ya semoga harapannya bisa lebih baik gitu. Karena dari kurikulumnya aja udah lumayan mendukung ya. Nah, ini aku ngomongin soal kurikulum udah aku jelasin di episode lalu, jadi nggak usah aku jelasin lagi. Ya, benar sekali. Berbusa nanti. Nah, gitu sih, Jot. Berarti tanya sama pendidikan. Jadi kesimpulannya apa berarti? Berarti ini enggak sih kalau Mbak Dinda lihat di prodinya Mbak Dinda tuh, ya menyesuaikan lapangan dengan teori itu 50-50 atau masih banyak juga yang cenderungannya untuk? Kalau kecenderungannya ya tetap masih ke akademik sih, memang akademik. Nah, mungkin memang kita ada kanal-kanalnya tuh, misalnya kayak magang gitu-gitu. Terus habis itu ya mungkin yang paling sejalan magang ya. Ada juga organisasi gitu-gitu. Nah, magang ini sayangnya kalau di tempatku itu dia pilihan, boleh magang, boleh enggak. Nah, rata-rata yang kalau aku enggak bilang teman-temanku. Aku dan beberapa teman sih memang itu magang karena kayak ikut-ikutan gitu loh, kayak nggak tahu esensinya mau apa gitu sih. Berarti gimana menurutmu? Ya kita emang harus ada proses untuk berubah ya. Iya. Untuk menumbuhkan kesadaran. Dari kasus berita tadi kan kayak ya kalau misalkan pemudanya atau kitanya lah tidak ikut mengikuti arus untuk beradaptasi meningkatkan kualitas diri gitu, mungkin kita akan endingnya gimana tuh gitu. Iya, kan? Benar. Jadi memang mungkin semuanya sebenarnya sedang berkembang semuanya, baik dari sistem pendidikannya itu sendiri gitu. Maksudnya iya, kita perlu mengkritisi pendidikan kita demi kebaikan improvement, tetapi kita nggak bisa bergantung sama atau ya nyalahin sekolah kita dulu nggak gini, terus akhirnya kita nggak dapat kerjaan karena menyalahkan sekolah kita dulu, kita nggak diajarin kompetensi ini itu gitu. Nah, menurutku ya gimana kitanya bisa survive aja sih gitu, survive dengan menyadari kita ternyata yang dibutuhin ini ya 3 ini ya, kompleks problem solving, komunikasi, dan juga
creativity. Nah itu gimana caranya kita berinisiatif gitu, inisiatif. Soalnya gini Jot, ini aku juga mikir nih, mungkin bisa jadi satu episode tersendiri nih Jot. Ketika kayak sekarang kan banyak tuh YouTube, terus habis itu sekarang juga muncul namanya Coursera, bukan TikTok. Aku lagi ngomongin soal apa namanya channel-channel tuh makin banyak untuk kita dapat ilmu. Ya sebenarnya TikTok juga sih. Ada juga TikTok yang bermanfaat tuh. Ada kok, ada. Kayak TikToknya Rahel Fenya. Wah bermanfaat itu, bikin bekal untuk anaknya. Oh iya. Bermanfaat. Ini bekal, bikin bekal kayak gini, kreatif, nggak bosan. Mengajar kompetensi kreativitas ya. Kreativitas aku nggak ngecek loh, emang iya bener. Bener, aku kemarin soalnya habis lihat bikin bekal tuh Halloween. Wah, gitu. Okay. Ngomongin Halloween, kita juga berduka cita ya sama orang-orang di Seoul. Iya, semoga ya tempat yang terbaik. Amin. Sedih sih aku baca beritanya. Nah, balik lagi. Kembali ke laptop. Jadi itu sih Jot. Kitanya perlu buat juga nah ini kita ada Coursera. Kelihatan ya jalan otakku ini. Kita ada Coursera, ada YouTube gitu ya. Macam-macam lah. Sekarang ada Brain Academy, Ruang Guru, gitu-gitu. Zenius. Artinya akses untuk kita mendapatkan pengetahuan tuh luas banget. Nah aku tuh mikir, terus misalnya aksesnya udah banyak, sekolah tuh perannya apa? Masa mau ngajarin juga, mau ngajarin konten juga? Nah nanti kalah cepet dong sama yang si Brain Academy DKK, Binar DKK itu. Nah aku tuh jadi mikir, jangan-jangan emang sekolah itu kedepannya nih emang bener-bener pure ngajarin soal karakter aja, dan jadi kayak akademik tuh dipantik dengan karakter gitu, ya nggak sih Jot? Ini lebih ngajarin anak-anak untuk memecahkan masalah seperti apa? Kayak gitu, misalnya ngajarin tentang growth mindset gitu, berdasarkan project atau apa gitu. Jadi nggak usah lagi ngajarin kayak matematika, aljabar lalala ke si Jerome Pauline aja gitu. Jerome. Tapi kok aku berpikir bahwa mungkin sekolah itu menjadi wadahnya gitu untuk mereka memaparkan ide-ide itu, mereka dapat ilmu apa gitu. Betul lah, bener-bener. Sekolah itu emang harus jadi dan selama ini yang itu nggak ada, sekolah nggak jadi wadah kan, ya nggak sih? Kita gak jarang kita sekolah untuk kita bisa menuangkan ide sesuatu, terutama waktu kita SD, SMP, SMA ya. Kalau kuliah mungkin masih agak diinin. Kan cenderungnya kita ngikutin kurikulum gitu-gitu kan. Kalau pingin berkreasi kita ikut organisasi akhirnya. Iya sih. Gitu. Jadi emang artinya aku cuma pengen ngomong sih kalau kita itu semuanya sedang berkembang gitu, baik sistem pendidikan kita dengan kebaruan kebijakannya, terus kitanya setelah lulus otomatis juga harus berkembang gitu. Untuk mengisi sistem-sistem kita yang masih perlu berkembang itu. Gitu. Berarti emang harus saling melengkapi ya. Iya betul. Semuanya ikut untuk bertumbuh. Iya betul. Alangkah indahnya nggak sih kalau semua orang punya mindset gitu. Saling support each other. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengapresiasi aja orang-orang yang sudah berkembang ini gitu, agar dia tidak terus hilang dan kita terus kasih energi agar dia tetap ada. Gitu. Dan semakin banyak gitu, menginspirasi satu sama lain. Biar dia merasa punya teman gitu. Iya. Punya teman dan akhirnya temannya jadi banyak, ya akhirnya sistemnya jadi bagus. Iya sih emang. Tapi emang perubahan itu ada prosesnya ya. Betul. Ya itu semua emang ada prosesnya dan ya kita nikmati aja prosesnya. Kemarin BTW aku kan lagi overthinking kan Jot. Aku tuh searching di website gitu, cara mengatasi overthinking. Apa coba jawabannya? Suruh sabar anjir. Sabar dengan emosi yang muncul gitu.
Jawabannya Sabar. sabar sih. Sabar adalah jawaban gitu. Ya kan memang berubah, ada proses dong. Iya. Power Rangers aja berubah. Ada Power proses. Rangers Oh, gitu iya. kan ada prosesnya juga kan buat dia berubah. Benten juga berubah. Heeh. Set set ter, nah baru nggak langsung jadi. Iya sih, superhero aja yang punya kekuatan Berubah harus ada proses lah, proses. sekian detik gitu kan. betul. Nah nih guys, jadi seru ya kita kayaknya perdana kita nih, kita nggak ngecek ya, semoga ini videonya masih Ya semoga kalau enggak ya kalau enggak ya udah nggak suara tahu ya. aja gitu. iya Maklum baru berdua gitu, Mencoba. nggak ada, belum ada kru. kita Insya Allah, kita nanti Insya ada Allah. krunya. Aduh, amin ya Allah. Make aja minjam. Ruangan aja di sponsori RW. Tapi ada yang baru, kita walaupun ruangannya minjem, ininya minjem, ada tripod. Oh iya. Itu baru guys. Nah, Bener-bener. tentu modalnya dari siapa? Modalnya dari Mbak Dinda. Tripod dari Mr. DIY. Aku sampai apa lagunya. Nah, Langganan bet ya. langganan ibuku yang suka ke Mr. DIY. Soalnya barangnya lucu-lucu sih. Aku kira Mr. DIY itu awalnya ini tahu, alat perkakas rumah, kayak kayak palu. Soalnya lambangnya kan ada palu kan. Aku Iya, kira bener-bener. jual bangunan, alat-alat Kayak bangunan. es gitu ya. Heeh. Ternyata macem-macem. Macem-macem. Jepit rambut juga aku beli di situ gitu. Tripod juga. Beli di sana. Dazzle Mm-mm. jauh ya, di sini nggak ada Dazzle. Hasil apaan? Nggak ngerti. Aduh, enggak. Oh, berarti bagian utara dong yang tahu Dazzle. Mohon maaf. Sorry. Jogja bagian selatan. Aduh. Tapi apaan sih tuh? Dazzle tuh kayak toko elektronik. Oh. Toko elektronik. Biasanya murah. Oh gitu. Awalnya ada HP, ada headset, ada apa segala macam. Oh. Tapi sekarang dia juga jual beras. Oh iya. Ya, Anjir, jual kok tisu. Aneh sih. Lah Mr. DIY sama aja dong. Iya sih. Perlahan mengikuti. Nah, mereka berarti itu mereka beradaptasi. Iya, bener-bener. Mereka tahu kan apa yang dibutuhkan sama orang-orang gitu. Orang-orang lihat headset tiba-tiba, oh iya beras di rumah habis kan ada, kan bisa. Masuk kan mereka. Iya. Itu Bener-bener. beradaptasi mereka. Terhadap lingkungan dan berpikir kreatif. Kreatif. Aduh, ya Allah. Aduh. Oke guys, nah ini kita udah berapa menit nih? 37 menit kita ngobrol nih. Mungkin sebelum kita menutup perdana visual ini, kamu ada pesan? Ada apa nih? Ada apa nih? yang marah. Ada gajah di balik batu. Ada udang. Gajah. Oh, gajah ya. Iya, itu lagunya Wali. Oh gitu. Iya. Oh, aku baru tahu. Ya ampun. Oke, serius kembali ke laptop. Nah, kamu ada pesan nggak, Jet? Aduh, pesan ya. Miga cuan level 1. Pesan. Beda ya, itu pesanan. Itu pesanan. Iya. Maaf ya guys, garing. Astagfirullah. Pesan ya. Aduh, aku seolah kayak apa aja gitu ngasih pesan. Mungkin enggak Atau mungkin kesimpulan lah, kesimpulan. mungkin enggak kesimpulan juga, mungkin enggak Terus pesan, apa tapi kayak isi hati aja. Oh, oke, isi hati. Aduh. Isi hati. Gimana? Sini mungkin dari pengalaman kali ya. Aku cuman kayak ya selagi kita semua gitu. Aku harus lihat kemana nih? Lihat kamera, Anda lihat aku. Selagi kita itu dikasih kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri gitu, ya udah yuk dicoba gitu. Ada kesempatan nih. Ya tahu sih ada males. Sekarang aku juga ada males. Emang kadang dance like of man, kayak ya kamu harus belajar untuk meningkatkan kualitas diri kamu. Jadi selagi diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri itu silahkan ditingkatkan. Nggak harus muluk-muluk yang kayak wah aku mau meningkatkan kualitas diri, aku harus kerja di BUMN gitu kan. Oh iya. Boleh, tapi Boleh. Tapi kalau misalnya emang kamu merasa tidak memaksakan gitu loh. Yang penting kamu tidak memaksakan. Ketika kamu memaksakan dan kamu tidak menyadari itu, wah hancur gitu. Tapi kalau misalnya kamu memilih untuk memaksakan dan kamu menyadari konsekuensinya, ya silahkan. Misal kamu bangun tidur terus lipat selimut aja dulu gitu, misalkan kayak gitu ya, perlahan lah
proses. Mbak Dinda sendiri? Betul. Nah, aku juga meng-highlight sih, boleh kita justru itu malah mimpi yang besar untuk bisa bekerja di tempat yang stabil, tempat yang besar itu impian yang bagus gitu. Tapi yang perlu untuk kita sadari adalah untuk bisa mencapai ke sana ada hal-hal kecil yang perlu kita persiapkan. Dan itu harus kita sadari, harus kita tahu step-step kecilnya dan konsisten untuk melewati semua itu gitu. Karena balik lagi sebenarnya kalau kita udah menikmati itu kita bisa kok, aku sih ngerasa aku seneng setiap aku bisa berkembang. Dan di situ aku yakin baru bisa masuk gitu, emang grow berkembang itu emang kebutuhan manusia. Buktinya emang aku merasa bahagia nih gitu. Itu sih. Ya, ayo. Ayo kita apa nih? meningkatkan kualitas diri. Betul. Ya kan, ya selagi dikasih kesempatan lah. Nggak mau kan terus-terusan ngerasa kayak nggak bisa apa-apa, nggak ada guna apa-apanya gitu. Ya benar-benar aja terus dari tadi ya. Karena memang setuju Jod sama Aduh, selama kita di bicara pendidikan kita harus saling menyetujui. Berarti nanti di luar urusan lain ya. Aku hantam habis ini bisa. Jadi diskusi kita gitu ya kan. Ya kita nyontek ya. Kita nyontek. Oke deh, nah itu deh ya. Jadi pesan kita adalah selagi ada kesempatan berkembanglah, karena berkembang adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Kita tutup kayaknya, kalau tutup kayak biasa-biasa ini deh, kita menutup dengan sesuatu yang lain. Iya, ini itu adalah ya? ritual kita. Kita memikirkan ini. Nah, silakan Jod. Aduh, aku lagi yang dipersilahkan. Aduh. Kalau nggak mau tenggelam, ya berenang. Kalau nggak mau masa depan salah. Salah. Ulangi. Grogi aku tuh diliatin, sumpah aku grogi. Satu-satu Jod, satu baris. Kalau nggak mau tenggelam, ya berenang. Cakep. Makasih. Kalau nggak mau masa depan kelam, yuk jadi Power Rangers dan terus berjuang. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Yuk, emang dikira YouTuber apa?